Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita. Setahun menikah, tapi istri tidak pernah disentuh oleh suami. Semua orang ingin menikah dengan orang yang mereka cintai. Apalagi sekarang ini perjodohan dianggap kuno dan banyak orang yang menentangnya. Namun yang namanya orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Dalam urusan jodoh, tidak ada orang tua yang ingin anaknya disakiti. Meski semua setuju bahwa lebih baik membiarkan anak yang menentukan hidupnya sendiri. Pada tahun 2007, orang tua saya memaksa saya untuk menikah dengan seorang pria bernama Arfan. Arfan adalah laki-laki yang tinggal di desa yang sama dengan saya. Tetapi dia adalah teman sekolah kakak saya. Bagi saya hal itu adalah hal yang biasa. Saya sendiri merasa bahwa Arfan adalah orang yang biasa saja. Apa istimewanya selalu pergi ke pengajian? Dia begitu kikuk. Kadang-kadang pikiran saya bertanya, mengapa ada orang yang bersekolah di kota tetapi ketika kembali mereka tidak memiliki ciri khas perkotaan? Pada saat itu, seperti gadis-gadis modern pada umumnya yang tidak lepas dengan kata pacaran, aku pun demikian. Aku sendiri memiliki kekasih yang begitu sangat aku cintai, namanya Bobby. Masa-masa indah kulewati bersama dengan Bobby. Indah aku rasakan dunia remajaku. Orang tua Bobby tampaknya sangat mencintai saya dan telah merestui hubungan kami. Lalu mendengarkan cerita ibu saya tentang perjodohan dan bercerita tentang lamaran tersebut, saya merasa dunia menjadi gelap dan kepala saya pusing. Pada tanggal 11 Agustus tahun 2007, pernikahan saya akhirnya dilangsungkan. Pernikahan itu membuat saya merasa sesak dan pada malam resepsi saya menangis. Dari semua wajah yang tersenyum di aula, mungkin wajah saya yang paling menderita karena saya harus meninggalkan masa remaja saya dan menikah dengan pria yang tidak pernah saya cintai. Ya Tuhan, mengapa saya harus mengalami hal ini? Waktu terus berputar, malam pun tiba, dan sebagai seorang istri yang enggan menikah dengannya, aku meninggalkannya sendirian dan segera membaringkan tubuhku. Setelah menghapus riasan pengantin dan melepas gaun pengantin saya bahkan tidak peduli dengan keberadaan suami saya. Saya lelah dan juga mengantuk. Saya akhirnya tertidur. Ketika tiba-tiba sekitar pukul 3 pagi, saya melihat sesosok bayangan hitam berdiri di samping tempat tidurku. Ya Tuhan, saya sudah lupa bahwa saya sekarang adalah seorang istri. Namun, saya masih belum bisa menerima kehadirannya. Saat itu, karena masih di bawah perasaan mengantuk, aku pun kembali tertidur hingga pukul 4 dini hari. Kudapati suamiku sedang tertidur beralaskan karpet di bawah ranjang pengantin kami. Mengapa dia tidak tidur di ranjang bersamaku? Kalaupun dia tetap tidak mau menyentuhku, setidaknya dia harus tidur di ranjang yang sama denganku. Saya berpikir bahwa mungkin Arfan juga sama lelahnya dengan saya pada malam itu, sehingga ia tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan mendatangi saya. Arfan selalu tidur beralaskan permadani di bawah ranjang atau tidur di atas sofa di dalam kamar kami ini. Dia tidak pernah menyentuhku
walau hanya menjabat tanganku. Jujur, segala kebutuhanku selalu dipenuhinya secara lahir. Dia selalu menafkahiku. Bahkan nafkah lahir yang ia berikan lebih dari apa yang aku butuhkan. Namun masalah biologis, Arfan tidak pernah sekalipun mengungkit atau menuntutnya dari saya. Suatu ketika, kami tidak sengaja bertabrakan di pintu kamar kami. Dan Arfan langsung meminta maaf seolah-olah dia merasa bersalah karena telah menyentuh saya. Tapi saya tidak memahaminya. Apakah Arfan ini pria normal? Jadi mengapa dia begitu dingin terhadap saya? Apakah aku terlihat kurang di matanya? Dia adalah seorang pria yang soleh, dan saya pikir dia tahu bahwa itu adalah kewajibannya untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin. Bagi saya sendiri, karena saya menerima perilaku yang sangat lembut darinya setiap hari, saya mulai mengembangkan kasih sayang kepadanya, dan dia membantu saya untuk pelan-pelan melupakan masa lalu saya dengan Bobby. Saya terus berusaha untuk menyenangkan hatinya dengan melakukan apa yang ia sarankan dalam ceramahnya tentang wanita muslim. Saya pun mulai mengenakan pakaian muslim. Terkadang saya juga mengikuti ceramahnya di masjid, dan terkadang saya mempraktikkannya juga di rumah. Tetapi satu hal yang tidak dapat saya pahami darinya, mengapa dia tidak pernah menyentuh saya setelah setahun menikah. Hingga suatu malam, Arfan jatuh sakit, tubuhnya demam dan panasnya sangat tinggi. Aku sendiri bingung bagaimana cara menanganinya. Sebab Arfan sendiri tidak pernah menyentuhku. Aku khawatir dia akan menolakku bila aku menawarkan jasa bantuannya. Hingga akhirnya aku tidak kuasa menahan keinginan hatiku untuk mendekatkan tanganku di bawah dahinya untuk meraba suhu panas tubuhnya. Tapi baru beberapa detik tanganku menyentuh kulit dahinya, Arfan terbangun dan langsung duduk agak menjauh dariku sambil berujar, "Dik, kamu belum tidur. Kenapa ada di bawah? Nanti kamu kedinginan loh. Ayo, naik lagi ke ranjangmu dan tidur lagi. Nanti besok kamu capek dan jatuh sakit," pinta Arfan kepadaku. Hingga akhirnya gemuruh hatiku tidak bisa kubendung juga. "Mas Arfan, kenapa sikapmu selama ini begitu dingin padaku? Kamu bahkan tidak pernah mau menyentuhku, walau hanya sekedar menjabat tanganku. Bukankah aku ini istrimu? Bukankah aku telah menjadi halal buatmu? Lalu mengapa kamu jadikan aku sebagai patung perhiasan di kamarmu? Apa artinya aku bagimu, Mas? Kalau kamu tidak bisa mencintaiku, lantas kenapa kau menikahiku? Kenapa, Mas?" Ujarku di sela isak tangis yang tidak bisa kutahan. Tidak ada reaksi apapun dari Arfan menanggapi galaunya hatiku dalam tangis yang terseduh itu. Hingga akhirnya ia mendekatiku dan perlahan berucap kepadaku, "Dek, jangan pernah kamu bertanya kepada aku tentang perasaan ini padamu. Karena sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Tapi tanyakanlah semua itu pada dirimu. Apa saat ini telah ada cinta dalam hatimu untuk aku? Aku tahu dan aku yakin pasti suatu saat kamu akan bertanya mengapa sikapku selama ini begitu dingin padamu. Sebelumnya aku minta maaf bila semuanya baru aku kabarkan padamu. Kamu
mau tanyakan apa maksud sebenarnya dengan semua ini, ujar Arfan dengan sedikit gugup. Tolong jelaskan pada saya, Mas. Mengapa kamu begitu tega melakukan ini pada saya? Tolong jelaskan, Mas. Dek, kamu tahu apa itu pelacur? Dan apa pekerjaan seorang pelacur? Kamu itu istriku, Dek. Betapa bejatnya aku ketika aku harus memaksamu melayani aku dengan paksa saat malam pertama pernikahan, sedangkan hatimu tidak ada cinta sama sekali buat aku. Aku tahu kamu mencintai laki-laki lain, dan alangkah berdosanya aku bila pada saat pelampiasan aku padamu malam itu, sementara yang ada di dalam benakmu bukanlah aku, tapi lelaki lain. Itu sama saja seperti membuatmu seperti pelacur. Kau tahu, Dek, sehari sebelum pernikahan kita digelar, aku sempat datang ke rumahmu untuk memenuhi undangan bapakmu. Tapi begitu aku berada di depan pintu pagar rumahmu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kesedihanmu yang kamu lampiaskan kepada kekasihmu Bobby. Kamu ungkapkan pada Bobby bahwa kamu tidak pernah mencintai aku, dan kamu ungkapkan pada Bobby juga bahwa kamu hanya mencintainya selamanya. Saat itu aku merasa sedih, Dek, bahwa aku telah merampas kebahagiaanmu, dan aku yakin bahwa kamu menerima benangan aku itu karena terpaksa. Lantas, haruskah aku egois dengan mengabaikan apa yang telah kamu rasakan itu? Sementara tanpa memperdulikan perasaanmu, aku menunaikan kewajibanku sebagai suami di malam pertama. Sementara kamu sendiri akan memantulkan dengan derah air mata karena terpaksa melayani aku. Kamu itu istriku, Dek. Sekali lagi kamu itu istriku. Kamu tahu, aku begitu sangat mencintaimu, dan aku akan menunaikan semua itu manakala di hatimu sudah ada cinta untuk aku, agar kamu tidak merasa diperkosa oleh hak-hakmu, agar kamu bisa menikmati apa yang kita lakukan bersama. Dan syukurlah bila hari ini kamu telah mencintai aku, dan aku juga merasa bersyukur bila kamu telah melupakan kekasihmu itu. Beberapa hari ini aku juga perhatikan kamu juga telah menggunakan busana muslimah yang syar'i, ujar Arfan. Mendengar semua itu, aku memeluk suamiku. Aku merasa bahwa dia adalah laki-laki terbaik yang pernah kujumpai selama hidupku. Aku bahkan telah melupakan Bobby. Aku merasakan bahwa malam itu aku adalah wanita paling bahagia di dunia. Sebab meskipun dalam keadaan sakit, untuk pertama kalinya Arfan mendatangiku sebagai seorang suami. Hari-hari kami lalui dengan bahagia. Arfan begitu sangat karismatik. Terkadang dia seperti kakak buatku, terkadang seperti orang tua. Darinya aku banyak belajar banyak hal. Perlahan aku mulai meluruskan niatku dengan menggunakan busana yang tertutup, semata-mata karena iman dan untuk menyenangkan hati suamiku. Sebulan setelah malam itu, dalam rahimku telah tumbuh benih-benih cinta kami berdua. Aku sangat bahagia bersuamikan dia.
Darinya aku banyak belajar tentang agama. Hari demi hari kami lalui dengan kebahagiaan. Ternyata dia mencintaiku lebih apa yang aku bayangkan. Dan dulu aku hampir saja melakukan tindakan bodoh dengan menolak pinangan dia. Aku pikir kebahagiaan itu akan berlangsung lama. Dan setelah lahir Abdurrahman, hasil cinta kami berdua, di akhir tahun 2008, Arfan mengalami kecelakaan. Usianya tidak panjang, sebab Arfan meninggal 2 hari setelah kecelakaan tersebut. Aku sangat kehilangannya. Aku seperti kehilangan penopang hidupku. Aku kehilangan kekasihku. Aku kehilangan pemimpinku. Aku kehilangan suamiku. Tidak pernah terbayangkan olehku bahwa kebahagiaanku bersamanya begitu singkat. Yang tidak pernah aku lupakan dalam akhir hidupnya Arfan. Dia masih sempat menasehatkan sesuatu padaku. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.